Kisah seorang gadis hafiz Quran yang dulu lebih sering berkunjung ke rumah ibunya. Apa yang dia lakukan ketika dia pergi ke rumah ibunya? Itu adalah azab Allah yang sangat mengerikan. Dan apa yang dilakukan kakak iparnya padanya? Bahwa azab Allah yang begitu pedih menimpa adik iparnya ini hingga menjadi tanda teksnya. Permintaan saya kepada ibu dan saudara semua, pastikan untuk menonton video ini sampai akhir. Karena ini adalah peristiwa yang sangat mendidih. Namaku Aisyah. Aku adalah putri yang sangat penyayang dari orang tuaku. Apalagi ayahku sangat menyayangiku. Saya menikah dengan Zeshan dengan persetujuan ayah saya. Setelah menikah, saya pun menerima Zeshan sebagai suami saya dengan sepenuh hati. Dan mulai hidup sebagai istrinya yang patuh. Zeshan juga orang yang sangat baik. Dulu bekerja. Dan kami sangat miskin. Hidup kami sangat sulit. Tapi Zeshan biasa memenuhi setiap keinginanku. Saya juga terkadang menuruti keinginan saya sesuai dengan penghasilannya. Dan tidak pernah meninggalkannya dengan susah payah. Setelah 2,5 tahun, Allah menganugerahi kami seorang putri cantik. Zeshan sangat senang. Dia mulai menangis saat menggendong putrinya untuk pertama kalinya. Dan berkata Allah telah memberiku seorang anak perempuan. Jadi saya akan mengasuhnya dengan sangat hati-hati. Ini adalah satu-satunya doa dari Allah. Semoga beruntung untuknya. Zeshan tidak mengetahui hal ini. Pergolakan macam apa yang akan terjadi dalam hidup putrinya ini. Saya juga menangis setelah mendengarkannya. Dan mulai banyak memberikan doa kepada putrinya. Tidak peduli seberapa buruk kondisi kita. Tapi tetap saja aku bersama suamiku. Dia hidup dengan damai. Ibuku telah meninggal. Ayahku adalah ibuku. Saya mempunyai saudara laki-laki yang sudah menikah sekarang. Selama ibuku masih hidup, saya biasa mengunjungi Mike setiap 2 minggu. Tapi setelah kematian ibuku, aku harus pergi sekali atau 2 kali seminggu. Dan biasa berbagi waktu dengan Abu. Dan mencuci pakaian mereka serta membantu mereka melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun semua hal ini tampak sangat buruk bagi adik ipar saya. Dia memiliki kemarahan ini. Kenapa aku selalu pergi ke Mik bersama gadis itu? Abu dulunya senang melihatku. Namun kakak ipar lambat laun membuat kakaknya menentang kami. Sekarang kakakku mulai memasang ekspresi muka setelah melihatku di rumahnya. Dan bukannya menemuiku. Itu dikendarai dengan cepat. Aku sampai di rumah kakakku dalam 1 hari. Jadi sekarang mereka melihat ke arahku. Adik iparku ada di rumah. Dia berbalik ketika dia melihatku. Dan pergi ke kamar. Lalu pergi ke dapur. Dia menggerutu dan berkata, "Mengapa orang tidak menemukan kedamaian di rumah mereka? Jika Anda lihat, mereka datang dengan mulut terangkat. Jadi saya merasa sangat buruk tentang hal ini. Setelah beberapa waktu kakak pulang. Jadi air mata mengalir di mataku. Aku adalah adik perempuan dari kakak laki-lakiku. Dan masa kecil kami dihabiskan bersama. Aku lebih muda darinya. Namun di masa kecilnya, apapun yang dibelinya di sekolah, ia biasa memberikannya kepada kakaknya. Adikku melihatku menangis. Jadi dia bertanya apa yang terjadi. Kenapa kamu menangis? Apakah Zeshan mengatakan sesuatu? Atau punya masalah? Saya segera meminta air mata dan berkata, "Tidak saudara, itu saja." Istrimu berbalik setelah melihatku. Dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Dan kemudian teruslah berbicara. Saya katakan lebih lanjut. Saya datang ke sini untuk Abu. Jika istrimu tidak suka, jadi aku tidak akan datang sekarang. Saudara laki-laki itu mendengar ini dan diam-diam masuk ke kamar. Saat dia mengatakan ini pada istrinya, jadi kakak iparnya membuat keributan dan dia mulai berkelahi. Dan ini dia. Konon, entah adikmu atau aku akan tinggal di rumah ini. Setiap kali dia datang, dia meninggalkan kedamaian rumah. Kalau kamu sudah menikah, kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja? Rose datang ke sini bersama putrinya. Roti gratis. Mendengar ini dari kakak ipar, keberadaanku telah menjadi batu.
Abu mulai memarahi adik iparnya, dan kakak laki-laki, ipar perempuan, dan ayah mulai bertengkar satu sama lain. Saya mulai tercekik, dan aku mulai merasa bersalah atas semua itu. Bahwa karena aku terjadilah pertengkaran di rumah mereka. Saya melipat tangan dan meminta maaf kepada semua orang, dan berkata maafkan aku. Setelah hari ini aku tidak akan masuk ke rumah ini. Abu mulai menangis keras setelah mendengar ini, dan mulai berkata, ini rumah ayahmu. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda datang ke sini. Tapi aku tetap diam, dan kembali ke rumah bersama putrinya. Setelah hari itu aku tidak pernah mengunjungi rumah kakakku. Namun, Abu sering datang menemuiku. Saya pulang dan menceritakan semuanya pada Zeshan. Jadi Zeshan mulai menjelaskan kepadaku bahwa kamu, saudaramu, sekarang sudah menikah. Ia memiliki kehidupannya sendiri. Anda tidak akan pergi ke sana setelah hari ini. Tapi jika harus bertemu Abu, jadi aku akan pergi dan membawa ayahmu ke sini. Saya juga terdiam, tapi di dalamnya mulai terasa sakit, bahwa kakakku telah berubah setelah menikah. Seiring berjalannya waktu, saya juga menoleransi hal ini, dan saya mulai melangkah maju dalam hidup bersama putri saya. Saat putriku berumur 10 tahun, jadi suatu hari Imran mendapat telepon. Aku menempelkan telepon ke telingaku, mendengar suara asing itu. Mereka bilang, Zeshan itu jatuh dari atap pabrik. Segera ke rumah sakit. Segera setelah saya mendengar ini, tanah keluar dari bawah kaki saya. Saya segera membawa putri saya bersamaku, dan naik becak dan berangkat ke rumah sakit. Faktanya, Zeshan dulu bekerja. Di sana bekerja dengan tukang batu. Jatuh dari atap. Ketika saya tiba di rumah sakit, jadi Zeshan mengambil nafas terakhirnya. Dia terluka parah, dan tulang rusuk mereka patah. Saat dia melihat adegan ini, dia mulai menangis. Saya menangis. Dia pergi ke tempat tidurnya dan duduk. Apa yang terjadi pada Zeshanku? Dokter sudah mengatakannya dengan jelas, bahwa sekarang sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Zeshan bernapas perlahan. Mereka menatapku dan berkata, saya tahu dalam beberapa saat, aku tidak akan hidup di dunia ini. Dan hanya itu yang akan saya katakan. Jangan menyerah dan rawat putriku secara khusus. Dan kesalahan apapun yang saya buat, maafkan aku. Aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian di dunia ini. Tapi mengatakan itu, bahasanya telah meninggalkannya. Saya melihat ke atas. Jadi Zeshan benar-benar diam. Semangatnya telah terbang. Putriku mulai berlari dengan keras. Dan sambil gemetar, ayahnya berkata, Ayah, bangunlah. Ayah. Tapi Abu telah tidur selamanya. Saya mati setelah melihat adegan itu. Dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat dia sadar, jadi mayat Zeshan disimpan di ambulans. Putriku biasa berlari ke arahku, dan terkadang lari ke ambulans. Lihatlah ayahmu. Suamiku telah pergi dari dunia ini. Dan pada saat itu kami tidak memiliki orang yang dicintai atau saudara. Hanya ada seorang dokter dan perawat. Siapa yang mencoba menghiburku? Saya sendiri sulit mengaturnya. Dia tiba di rumah bersama putrinya. Penduduk setempat sudah menerima berita itu, bahwa telah terjadi kematian di rumah ini. Tapi aku tidak mempunyai keberanian, bahwa aku harus menelepon ayah atau saudara laki-lakiku dan memberitahunya. Zeshan itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Putriku yang polos masih menangis sambil duduk di samping ayahnya, dan mengambilnya lagi dan lagi. Tapi mereka sekarang diam selamanya. Setelah beberapa waktu, Abu tiba. Saya melihat mereka jadi semakin hancur, dan mulai menangis setelah menyentuh dadanya. Kakak dan adik ipar juga datang setelah beberapa saat. Zeshan dibawa pada perjalanan terakhir, dan terkubur di bawah tanah. Adikku berjalan ke arahku dan melemparkanku kain putih. Ini adalah pengakuan janda saya pada suatu waktu. Saat saya memakai dupata merah, Zeshan telah masuk rumah sebagai pengantin. Dan hari ini di rumah yang sama dengan kain putih beterbangan. Menjadi janda.
Bagiku semuanya tampak seperti mimpi buruk. Pernah berpikir bahwa saya akan bangun sekarang, dan semuanya akan baik-baik saja. Namun mimpi ini bukanlah kenyataan. Zeshan tidak ada lagi. Kakak dan adik ipar kembali setelah beberapa saat. Tapi Abu tetap bersamaku. Saya harus menghidupi diri saya sendiri. Rumah yang kami tinggali disewa. Ketika Idul Fitri saya selesai, jadi suatu hari pemiliknya datang. Dia pertama kali berduka atas kematian Imran. Dan kemudian dia berkata, "Saudari, saya tahu bahwa kamu mengalami kesulitan. Tapi sudah 6 bulan, dan Anda belum membayar sewanya. Saya juga seorang pekerja, dan saya hidup dari uang sewanya. Sewa jika Anda bisa, agar situasiku bisa membaik." Mendengar ini, saya menjadi semakin khawatir. Sewa 6 bulan terlalu banyak, dan aku tidak punya apa-apa. Abu menghiburku dan berkata, "Jangan khawatir. Nak, aku berbicara dengan saudaramu. Dia akan menurunkan harga sewa Anda, dan akan mengantarmu pulang." Saya punya harapan ketika Abu kembali. Saudara itu akan membantuku. Namun saat Abu kembali, dia terlihat sedikit khawatir. Saya bertanya apa yang terjadi, Abu. "Kakak memberi uang." Abu berkata sambil tersenyum ringan. "Ya nak, aku membawa uang. Kakakmu telah memberi." Setelah beberapa waktu, tuan tanah datang. Jadi Abu memberinya uang. Saat dia berbalik, aku bertanya pada Abu, apakah saudara laki-laki itu memberikan uangnya? Jadi air mata mengalir di mata Abu. Abu bilang dia berkata bahwa kita tidak punya cukup uang. Dari mana saya mendapatkan uangnya? Jadi aku memaksa temanku. Dia mengambil uang itu dan mengatakan itu padanya. "Saya akan membayarnya kembali dengan mengumpulkan sedikit dari uang pensiun." Begitu saya mendengar ini, saya mulai menangis. Saya tahu bahwa kakak iparnya tidak akan membiarkan kakaknya memberikan uang sebanyak itu. Abu juga mulai berkata, "Nak, bagaimana sewanya dibayar setiap bulan? Ayo sekarang ikut aku ke rumahku." Setelah membayar sewa rumah, saya terpaksa mengemasi barang-barang saya. Saya juga tahu, sekarang siapa yang akan membayar sewa setiap bulan. Saya mencapai ambang pintu Mike bersama ayah saya. Siapa yang bukan lagi Micha? Sebaliknya, rumah saudara laki-laki saya telah selesai dibangun. Saya memegang tangan saya dan putri saya, melangkah ke dalam rumah. Kakak dan adik iparku terkejut melihatku, dan khawatir melihatku membawa barangnya. Abhi langsung angkat bicara. "Akankah itu ada di sini sekarang?" Ayahku segera menjawab, "Selain kita, siapa miliknya? Mulai hari ini, itu akan bersama kita." Abhi pergi ke kamarnya sambil menggerutu. Dan saudara laki-laki itu juga memasang wajah dan pergi ke kamarnya. Bayi perempuanku sangat polos dan masih syok atas kematian ayahnya. Sekarang cukup sepi. Aku di kamar ayahku. Letakkan semua peralatannya. Dan kami mulai tinggal di sana sampai satu ruangan. Saya menjelaskan kepada putri saya, "Jangan ganggu ibu dan ayahmu. Dan jangan membuat kerusakan apapun dengan sepupumu." Putriku bijaksana, dan dia mengerti segalanya. Kakak punya 2 putra. Anak sulung sedang belajar matrikulasi dan anak bungsu sedang belajar di kelas 5. Saat putriku duduk di kelas 4, beberapa hari berlalu seperti ini. Untuk memenangkan hati kakak dan adik ipar, harus melakukan semua pekerjaan rumah. Pekerjaan yang mulai dilakukan oleh ipar perempuan itu, saya akan melakukannya sendiri, sehingga tidak ada kebaikan pada mereka. Sebagai imbalannya, mereka akan memberi saya makan 3 kali sehari, dan itu sudah cukup bagi saya. Suatu hari, saya keluar setelah membersihkan kamar kakak ipar saya. Maka tak lama kemudian, adik iparnya membuat keributan. Cincin emasku diletakkan di meja rias. Kemana dia pergi? Saat aku mendengarnya, jadi mukaku jadi merah. Kataku, "Kakak ipar, saya tidak melihat satupun cincin Anda di sana." Abhi mulai menatapku dengan marah, dan tawaran aku sudah berangkat sebelum pergi ke kamar kecil.
Di suatu tempat Anda belum mencuri. Mendengar ini dari kakak iparku. Keberadaanku terhenti, kataku sambil menyentuh telingaku. Mengapa saya melakukan hal sebaik itu? Apa yang akan saya lakukan dengan mencuri barang Anda? Kemudian putra sulung kakak ipar itu keluar. Dan dengan kasar katanya, aku melihat dengan mataku sendiri. Rukia itu menyembunyikan sesuatu dari kamar. Jadi ipar perempuan itu mendatangi putri saya dalam sekejap. Siapa yang sedang belajar di sekolah saat itu? Kakak ipar membuka tasnya. Maka keluarlah cincin emasnya. Melihat ini, wajahku menjadi kuning. Putriku tercengang. Di saat yang sama, saudara laki-laki itu juga pulang. Kakak ipar melihat cincin itu dan berkata, "Lihatlah prestasi adik dan keponakanmu." Putriku mulai menangis dan berkata, "Saya tidak mencuri apapun." Beberapa waktu yang lalu, Walid mendatangi saya. Dia telah memeriksa punggungku dengan dalih mengambil buku itu. Dan itu adalah cincinnya. Walid mulai panik begitu mendengar ini. Saya terkejut dan khawatir. Bagaimana anak saudara laki-laki bisa membuat konspirasi sebesar itu? Saya tahu betul kebiasaan putri saya. Dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Tapi aku harus melakukannya. Saya tidak mengatakan apapun. Sekarang mereka membawa bayi perempuan saya ke kamar dan bertanya apakah Anda telah mencuri. Putriku langsung berkata, "Apa yang akan saya lakukan dengan mencuri? Saya tidak melakukan hal seperti itu. Saya memiliki keyakinan penuh pada putri saya, tapi aku mengabaikannya dan batasi hanya di kamar Anda saja. Dia bahkan tidak meninggalkan ruangan lagi. Sudah beberapa hari, suatu hari kakak iparnya membuat keributan lagi. Saya tidak dapat menemukan kalung emas saya, yang saya pilih untuk dipakai ke pesta pernikahan. Kotak perhiasan itu sekarang benar-benar kosong. Segera setelah saya mendengar ini, indera saya melayang. Aku sudah bilang, putriku tidak bisa disalahkan untuk ini. Anda pasti menaruhnya di suatu tempat. Tapi kakak ipar kemudian datang ke kamar saya dan mulai mencarinya. Walid berkata lagi hari ini, "Aku melihat Rukia di luar kamarmu." Putriku berkata kepada teman-temannya di jalan hari ini, melihat banyak uang. Semuanya 500 lembar uang kertas. Mereka juga membeli rokok dari toko. Dan banyak barang yang dibeli. Begitu saya mendengar ini, tanah di bawah kaki saya tergelincir. Kakak ipar mulai memandangi anaknya dengan panik. Siapa yang berdiri dengan wajah polos? Adikku bergerak maju dengan marah. Dan mulai memukuli putriku. "Beraninya kamu? Siapa yang menuduh anak saya?" Begitu Anda datang, kekacauan telah menyebar di rumah ini. Alangkah baiknya jika dia mati bersama ayahnya. Mendengar perkataan kakakku ini, keberadaanku bergetar. Kakak mulai berhenti. Sampai saat itu tiba, silakan, dan mulai mengambil saudara laki-laki itu dari gadis itu. Dan mengapa kamu memukul? Saat gadis itu mengatakan ini, dia tidak melakukan hal seperti itu. Jadi Anda bisa memperhatikan anak-anak Anda. Anak-anak Anda telah mencuri, berkeliaran kemana-mana sepanjang waktu. Saudaraku mendengar ini. Jadi Abu menampar dengan marah. Dan katanya kamu juga mendukung putrimu. Tampaknya meninggalkan bentuknya. Sang ayah juga membesarkan mereka dengan cara mencuri dan merampok. Lalu mereka datang ke rumah kami dan mencuri perhiasan istri kami. Putriku menampar. Dan setelah mendengar semua hal tentang mendiang ayahnya, dia menjadi seperti patung batu. Aku tidak tega mendengar semua ini tentang suamiku. Jadi saya berteriak dan mendatangi saudara laki-laki saya dan mulai berbicara dengannya. "Beraninya kamu mengatakan demikian tentang suamiku. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maafkan dia." Dalam perkelahian anak-anak, kamu mengangkat tanganmu ke arah Abu. Saya memiliki keyakinan penuh dalam membesarkan bayi perempuan saya. Tapi Anda seharusnya memperhatikan anak-anak Anda. Saat Abu berkata, "Jadi kamu seharusnya menyelidiki anakmu juga." Lalu kakak ipar datang dan menampar saya. Dan menawar barang kami. Dan Anda memberitahu kami, "Singkirkan rumah kami."
Saya tidak berbicara dalam kemarahan. Bantuanmu di rumahmu sudah cukup. Siapa yang menjaga kita sampai sekarang, saudaraku? Dia marah dan berkata, bawalah Abu bersamamu dan singkirkan dia. Sekarang tidak dapat menanggung bebannya. Berhati-hatilah dengan kalian lagi. Masuk ke rumah ini. Setelah mengatakan ini, saudara itu pergi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dan saya tidak tahan. Saya mengemas barang-barang saya dengan paksa. Saat Abu mulai mengangkat, tiba-tiba terjatuh kembali. Mereka benar-benar kedinginan. Saya takut dan bawa mereka ke dokter. Adikku juga bersamaku. Tapi dokter memberitahuku, Abu itu meninggal karena serangan jantung. Kakak ipar langsung berkata bahwa semua ini terjadi karena kamu. Saya tinggal di rumah saudara laki-laki saya selama 3 hari. Karena kerabat akan datang. Segera setelah semuanya selesai, adikku mengusirku dari rumah. Saya terpaksa membawa putri saya ke gubuk terdekat, tempat tinggal para pengemis. Ada seorang wanita tua duduk di sana. Aku menceritakan seluruh kisahku padanya. Wanita ini berkata, putri kamu bersamaku. Anda bisa tinggal di gubuk ini. Kami berdua akan hidup dengan mengemis. Waktu mulai berlalu dengan cara yang sama. Saya memohon pada wanita ini dengan bayi perempuan saya. Suatu hari kami melewati lingkungan yang sama di mana rumah saudara laki-laki saya berada. Wanita ini berkata, ayo pergi ke rumah ini. Aku bilang tidak. Ini rumah kakakku. Saya tidak bisa pergi ke sini. Tapi wanita itu masuk sendirian. Putriku juga mengejarnya dan masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat, putriku berlari keluar, dan kata ibu, ayo cepat masuk ke dalam. Kakakku juga keluar mengejarnya. Dan segera setelah saya terjatuh di tangga, ia mulai menangis dan berkata, saudari, maafkan aku. Saya telah menemukan seluruh kebenarannya. Putra sulung saya, Walid, biasa mencuri seluruh rumah. Setelah Anda pergi, dia mulai melakukan perampokan dan pencurian. Polisi telah menangkapnya, dan kini dia menjalani hukumannya di penjara. Tubuh kakak iparmu juga mulai memiliki tanda-tanda biru yang aneh. Dokter memberitahu bahwa dia mengidap kanker dan sudah stadium akhir. Sekarang tubuhnya dipenuhi nanah, dan mereka mengambil nafas terakhir dalam hidup. Dia bahkan tidak beruntung untuk mati. Semua ini adalah hukuman atas perbuatannya. Karena dia membantu putranya menjebakmu dalam tuduhan palsu. Jadi maafkan kami jika Anda bisa. Aku bilang pada kakakku, jangan minta maaf padaku. Minta maaf pada Abu. Karena Anda mengangkat tangan Anda pada kepribadian seperti ayah Anda mendapatkan buahnya. Putramu di penjara, dan istrinya sedang sekarat. Kakakku membawaku ke adik iparku. Siapa yang berteriak dan menangis? Dia berkata, maafkan aku, agar aku bisa mati. Maafkan saya agar saya diberkati dengan kuburan. Melihat kondisinya, jiwaku gemetar. Sudah kubilang padanya aku memaafkanmu. Doakan agar Abu juga memaafkanmu. Dan masa depan